kita melaksanakan tugas. Nah, di lingkungan TK ini dalam kata kita mengambil suatu tindakan bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas dengan alasan kalau seandainya itu alasan yang sifatnya kontemporer atau sementara, itu kita harus memberikan SP. Dan kalau seandainya ini permanen ini dalam kata yang pegawai ataupun dia selaku guru itu berhalangan tetap, misalkan dia kondisi sakit. Nah, dalam kondisi sakit ini tentunya dia tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu kepadanya itu tetap diberikan izin cuti sementara, tapi harus mengacu kepada BKN dan BPK. Nah, kemudian keberadaan dia dinyatakan untuk istirahat itu harus mengacu kepada surat keterangan daripada dokter. Kalau kita lihat dengan beberapa guru dan berhalangan kepada kita sakit tidak bisa melaksanakan tugas, inilah yang kita sebut dengan TK. Satu sisi dia adalah selaku pegawai negeri yang harus melaksanakan tugasnya, di satu sisi dia berhalangan tetap di situ. Nah, selaku kepala sekolah ya tentunya kita mengambil kebijakan yang paling tidak merugikan kedua belah pihak. Satu sisi dia diberikan jam mengajar, tapi dia tidak bisa melakukan tugas. Dia harus menggantikan dengan mengganti jam, menggantikan dengan guru lain. Apabila karena kalau dia dapat didapati itu jam mengajarnya atas nama beliau, dia haknya masih juga untuk menerima sertifikasi. Tapi langkah yang kedua, seandainya dia tidak bisa melaksanakan tugas karena sudah berapa bulan, ini mungkin kita ambil tindakan untuk tidak mengajar, kita nol jamkan. Otomatis kalau dia guru sertifikasi untuk tidak bisa menerima sertifikasi lagi, tetapi dia tetap berlaku sebagai pegawai negeri dengan hasil gaji dan tunjangan gurunya masih tetap punya sertifikasi negeri. Nah, ini setiap bulan harus kita lapor, dia harus lapor dan harus membawa surat kepada kondisi mereka satu. Siapa saja yang menentukan kebijakan ini ya tentunya kita melihat dari watak SDM, watak kurikulum, yang mana apakah dengan tidak kehadiran daripada guru di kelas akan mengganggu proses PPN. Kalau mengganggu proses PPN kita harus mengambil langkah-langkah yang efektif, terutama mungkin kita memberikan tugas tambahan kepada guru untuk sebagai beban mengajar mereka, menggantikan untuk mengajar. Mungkin itu ya sebagai dilema etika yang harus dari sekolah. Satu sisi kita tetap mengacu kepada perundang-undangan, satu sisi kita juga harus memikirkan hal ini adalah menyangkut masa depan. Nah, mungkin saja kalau misalkan dia sudah masuk masa pensiun, kita usulkan untuk pensiun lebih cepat. Jadi, kalau ada aturan yang bisa membuat pensiun ini. Mungkin dilema ITK lain, mungkin masalah siswa. Kalau masalah siswa ini bisa juga membuat dilema ITK. Karena satu sisi siswa ini adalah dititipkan orang tua untuk belajar di sekolah. Di satu sisi ada kalanya siswa ini tidak aktif di pelajaran, pokoknya sering bolos, sering tidak masuk. Ini juga dilema etika. Tapi kita mengacu kepada kata tertib yang telah kita buat yang mereka tanda tangani sebelum dia masuk, itu berupa surat pernyataan. Nah, kalaupun surat pernyataan itu tanda tangani misalkan sekian hari tidak masuk, dia berhak untuk tidak mengikuti dan memberhentikan. Tetapi sekolah ini tidak serta-merta bisa langsung memberhentikan siswa, karena dalam arti siswa itu tidak boleh diberhentikan.
hak yang jadi kita pertanyaan adalah hak dia untuk mengikuti pelajaran dan mengikuti tugas aktif. Nah, dilema kita yang dihadapi kalau tidak seperti itu, ya tentunya kita pertama kita panggil orang tua, kemudian visit ke rumah apa permasalahan yang tidak masuk, mungkin kendala kita kan belum tahu kendalanya apa. Ya. Jadi kalau misalkan masalah kendala ekonomi, masalah orang dan sebagainya, ya udah kita akan cari solusinya. Tapi kalau itu memang tidak kenakalan remaja yang dihadapi dari rumah, dia sekolah lalu di rumah tidak nyampe sekolah, ini harus ucapkan orang tuanya agar tidak ada tuntutan kepada orang tua. Anak tahunya dia sekolah, kita tidak melaporkan anak tidak masuk sekolah, akhirnya pas saat naik kelas orang tua menuntut bahwasanya anak saya itu rajin sekolah terus, tidak kos. Ini tugas wali kelas. Saat menentukan dilema ITK ini kan banyak, oleh kelas itu kan banyak kebijakan. Nah, ini terlepas daripada misalkan itu kepada wali kelas, kemudian kepada kepala sekolah menemukan kendala seperti itu, yaitu tentunya kita mengacu kepada bahwasanya pada undang-undang pembukaan undang-undang itu bahwasanya pendidikan itu hak segala bangsa dan harus mereka diberikan dalam pendidikan. Nanti bukan berarti mereka dengan adanya seperti itu dia semaunya. Kita tetap anaknya harus tetap sekolah. Itu dalam kebijakan yang undang-undang dari peraturan sekolah harus ditegakkan. Karena nanti mereka mengacu bahwa itu kan kami untuk sekolah, dan ini kami tidak. Memang sekolah tidak berhak memperhatikan, tapi sekolah mempunyai aturan. Itu yang kita sebut. Bapak. Nah, boleh satu pertanyaan lagi Pak terkait dengan dilema etika. Sejauh ini ada hambatan seperti apa sejauh ini Bapak mengambil keputusan? Tentunya ada plus minusnya. Plus minusnya ya kita selaku suatu yang diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah sekolah, ya tentunya kita ingin membuat aturan-aturan yang jelas. Dan kita juga membuat aturan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta Pergub yang ada. Tapi di balik itu juga kita tetap memperhatikan bahwasanya yang kami inikan, yang kami atur adalah manusia yang mempunyai kebutuhan dasar. Dan selagi itu tidak merugikan kedua belah pihak dan ini merupakan kebersamaan, ya saya rasa tidak ada masalah. Kecuali kita memainkan aturan dengan tangan besi. Aturan grup ini harus ini, kamu berarti ini yang mungkin akan membuat melukai daripada kawan kita sendiri. Selalu kami mengambil tindakan yang efektif, efisien. Kalau itu mencakup juga misalkan saya buat undang-undang peraturan ini toleransi saya terlalu besar sehingga akan membuat suatu dilema kepada diri saya sendiri karena saya terlalu longgar sehingga nanti orang mempersalahkan saya tidak menerapkan aturan. Tentunya kita harus problemnya seperti itu. Kita jangan sampai nanti misalkan kita memberi toleransi terlalu tinggi, tetapi kita akan membahayakan kita sendiri dengan aturan tertentu. Kita tetap di dasar keputusan itu. Atau kalau misalnya kita berbicara dengan agama, itu pertama kepada Al-Quran, kedua kepada hadis. Kalau di Al-Quran dan hadis tidak ada, kita kepada apa istilahnya kepada para ulama. Kemudian yang kan ada 4 ya. Ulama yang terakhir itu adalah apa? Jadi istilahnya yang tidak ada di hadis dan ini kita mengambil yang istilahnya itu para pendapat para ahli. Jadi harus ambil yang terlemah. Kalau misalkan bukan hadis ada, itu kan paling kuat kan, aturannya jelas. Tapi kalau ulama apa istilahnya itu apa ya, itu pendapat para ahli ya, yang apa istilahnya kias. Biasanya mungkin. Terima kasih Bapak atas waktunya Bapak.
Ya, di sini saya bisa mengambil kesimpulan Pak. Ya, kita tetap harus berpedoman pada peraturan yang ada Pak ya. Kalau di ibarat tadi seperti kata Bapak, kalau dalam agama artinya bisa Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denny, izin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ya. Bapak terkait dengan etika, dilema etika. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Mohon kiranya Bapak bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak ya. Ya, sedia. Nah Pak, selama ini tentunya Bapak sebagai kepala sekolah sudah sering sekali Pak menghadapi kasus-kasus demikian yang merupakan kasus-kasus dilema etika. Nah, sejauh ini bagaimana Pak hal yang Bapak lakukan untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya, jadi dilema etika atau bujukan moral ini biasanya melibatkan pengamatan terhadap situasi di mana ada konflik antara nilai-nilai, prinsip atau aturan moral yang berbeda. Nah, dalam kasus ini ada beberapa cara yang biasa saya lakukan untuk mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral. Pertama, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan antara kejujuran, contohnya antara kejujuran versus loyalitas. Kemudian menentukan apakah ada pertanyaan moral yang terlibat, seperti pertanyaan benar atau salah. Kemudian yang ketiga, biasanya saya melakukan menganalisis konsekuensi dari setiap opsi, sehingga saya bisa mengambil keputusan dari beberapa langkah yang sudah diterapkan tersebut. Jadi seperti itu Pak ya. Ya. Bagaimana Pak selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama punya nilai kebajikan? Biasanya seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, sama sebenarnya. Ya, maka langkah yang saya lakukan adalah pertama mengidentifikasi nilai-nilai inti yang terlibat seperti keadilan, kesejahteraan siswa atau integritas akademik. Setelah itu saya mengajak semua pihak yang terlibat untuk berdiskusi secara terbuka, mendengarkan perspektif mereka dengan penuh empati. Saya juga sering melibatkan tim atau rekan kerja dalam proses pengambilan keputusan, sehingga sudut pandang dapat dipertimbangkan dengan matang. Berarti sebenarnya sudah merupakan langkah dan prosedur yang dilakukan Ya, Pak ya, betul. secara terperinci seperti itu. Baiklah Pak, untuk selanjutnya Pak, apakah menurut Bapak hal-hal tersebut, langkah-langkah tersebut sudah cukup efektif ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan selama ini? Ya, selama ini ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Pertama, keterbukaan untuk mendengarkan semua sudut pandang secara adil tanpa prasangka sangat membantu dalam mendapatkan gambaran yang lengkap. Kedua, penerapan analisis berbasis nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama memungkinkan saya untuk mempertimbangkan keputusan secara lebih mendalam. Terus yang selanjutnya melibatkan diskusi kolektif dengan pihak yang terlibat, baik melalui tim atau kelompok konsultasi. Seringkali memberikan wawasan tambahan yang berguna. Jadi selama ini itu sudah diterapkan di sekolah Pak Ya, ya? sudah diterapkan. Nah, untuk selanjutnya Pak, apa saja Pak hal yang menjadi tantangan selama ini dalam proses pengambilan keputusan hal-hal tersebut Bapak? Ya, biasanya selama ini tantangan yang sering muncul dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, pertama biasanya konflik antara nilai-nilai yang sama-sama penting. Seringkali membuat sulit untuk memutuskan mana yang harus didahulukan. Contohnya keadilan dan belas kasih, terkadang sulit kita memilih salah satu tanpa mengorbankan yang lain. Yang kedua, tekanan dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari kolega, siswa, atau orang tua, dapat menciptakan situasi di mana keputusan etis sulit dilakukan karena adanya ekspektasi atau kepentingan yang berbeda. Dan yang ketiga adalah waktu yang terbatas untuk memproses situasi dengan baik, kadang memaksa pengambilan keputusan dilakukan lebih cepat dari yang ideal. Jadi ada beberapa tantangan Pak ya, Iya. hanya satu. Baik Pak. Nah, dalam proses itu Pak, terkadang
terkadang kan memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya. Nah, apakah bisa langsung diselesaikan saat itu juga Pak, atau kita harus punya waktu atau jadwal tersebut, jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, dan seperti apa kira-kira selama ini prosedurnya Pak di sekolah? Nah, jadi ketika ada suatu permasalahan dilema etika, sesuai dengan prosedur yang tadi saya katakan bahwa tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, kecuali situasi yang sangat mendesak dan membutuhkan keputusan yang cepat. Jadi saya lebih cenderung menjalankan proses yang terstruktur dengan beberapa langkah prosedural. Biasanya melakukan identifikasi masalah secara langsung, kemudian saya menyusun jadwal pertemuan atau diskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan masukan yang lebih jelas dan mendalam. Kemudian mengumpulkan data atau fakta yang relevan sebelum mengambil keputusan. Jika situasinya kompleks, saya mungkin menetapkan batas waktu yang jelas untuk menyelesaikan masalah, memberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan berbagai opsi. Terakhir, baru saya menentukan titik pengambilan keputusan dan memastikan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan semua informasi yang ada. Baik Bapak, artinya secara umum tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat Pak ya? Betul sekali. Butuh waktu, karena mungkin hal ini melibatkan beberapa pihak lainnya. Nah, selanjutnya Bapak, apakah mungkin dalam pengambilan keputusan tersebut ada orang-orang atau faktor-faktor lain yang selama ini mungkin mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, dalam mengambil keputusan saya tidak bisa mengambil keputusan secara individu, tapi tentu saja harus ada dukungan dari tim atau rekan kerja yang memiliki perspektif berbeda, sangat membantu sekali dalam memberikan sudut pandang yang beragam. Diskusi terbuka dengan mereka seringkali membantu saya melihat situasi secara lebih objektif dan mendalam. Kemudian berpatokan juga kepada pedoman etika atau kebijakan institusi yang menjadi acuan penting dalam membantu membuat keputusan yang konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Jadi artinya ada, tentu saja Bapak tidak mengambil keputusan sendiri Pak ya, masih membutuhkan beberapa faktor-faktor lain, juga orang-orang lain di sekitar yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya Bapak, dari sekian banyak kasus yang sudah pernah Bapak putuskan sebelumnya, mungkin ada pelajaran yang bisa Bapak petik Pak dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, jadi pembelajaran dari pengalaman dilema etika ini sangat banyak sekali. Ini salah satunya adalah mengajarkan saya bahwa pengambilan keputusan etika bukan hanya soal memilih benar atau salah, tetapi tentang bagaimana membedakan prinsip moral, empati, dan rasionalitas untuk mencapai solusi yang paling adil bagi semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pengambilan keputusan ini. Oke, baik, terima kasih Bapak. Artinya selama ini kita tidak bisa hanya berpedoman kepada peraturan yang kita buat Pak ya, masih ada beberapa unsur lainnya yang harus kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga kedepannya saya juga bisa mengikuti langkah Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi. CGP Angkatan 11 Kota Palembang. Saya bermaksud untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan masalah dilema etika. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Oke, silakan. Baik Ibu, terkait dengan dilema etika, Ibu selaku pemangku kepentingan, kepala sekolah, selama ini tentunya sudah sering menghadapi permasalahan dilema etika. Sejauh ini Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika seperti apa pengalaman yang pernah Ibu hadapi di sekolah? Ya, kalau soal tentang dilema ini ada beberapa permasalahan mengenai guru dan karyawan, terutama tentang tingkat kehadiran. Mungkin ada beberapa dari guru atau karyawan mempunyai permasalahan kehadiran keterlambatan datang dikarenakan oleh faktor tertentu, ada juga kesengajaan, tapi di saat itu harus ada pembinaan. Makanya ketika ada guru yang terlambat akan dipanggil, kita akan bertanya apa alasannya dia terlambat,
karena kita sebagai kepala sekolah juga berkewajiban untuk menertibkan tingkat kedisiplinan guru maupun karyawan. Ada beberapa, salah satunya contoh ketika guru sering terlambat mengajar jam pertama terutama, ini beberapa alasan, terutama biasanya tentang kesulitan dia karena memiliki anak yang kecil sekolah, dia harus mengantar anaknya ke sekolah dulu baru melaksanakan tugasnya di sekolah. Tapi hal-hal seperti itu sebenarnya memerlukan solusi. Tidak bisa meninggalkan atau terlambat untuk ke sekolah hanya untuk mengantar anak. Kan bisa dikondisikan mungkin dengan minta bantuan suami kalau memang ada waktu untuk mengantar anaknya, atau mungkin juga bisa minta tolong kepada keluarganya, atau memang betul-betul menyewa tukang ojek untuk mengantarkan anaknya hingga tidak mengganggu kegiatan atau kewajibannya sebagai seorang guru. Karena kita guru ini mempunyai tanggung jawab dan kewajiban, terutama tentang anak. Kita meninggalkan anak itu merupakan suatu dosa. Jadi seharusnya dia pasti punya solusi. Jangan berkali-kali, mungkin kalau sekali dua kali mungkin ada itu keringanan, toleransi. Tapi kalau untuk berulang-ulang, kasihan anak-anak tadi yang ditinggalkan. Itu contoh sedikit ya. Tapi terkadang juga ada alasan yang kadang-kadang dikit-dikit karena sakit tidak hadir. Tapi kalau memang sakitnya mungkin agak parah, mungkin tidak apa-apa ditolerir. Tapi kalau unsur kesengajaan cuma batuk pilek, saya rasa itu bukan alasan yang bagus, karena kalau kita meninggalkan kelas atau anak-anak itu kesalahan guru, karena kita kan dipercaya anak-anak di sekolah kita itu kan percaya kepada sekolah untuk dididik di sekolah dengan benar dan menjadi anak-anak yang pintar. Kalau gurunya sering tidak masuk, bagaimana hasil anaknya nanti? Oke, baik Ibu. Artinya sudah banyak ya permasalahan dilema etika yang sejauh ini sudah Ibu hadapi di sekolah. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut Ibu, ketika Ibu mengambil suatu keputusan untuk permasalahan tersebut, langkah seperti apa yang Ibu lakukan? Biasanya kita lihat observasi dulu ya, observasi dulu tentu untuk itu melihat kehadirannya dulu memang atau sering atau tidak atau hanya sekali dua kali, dilihat dari situ. Kalau misalnya dalam sebulan itu mungkin sudah beberapa kali, 3 kali, nah itu perlu kita panggil, perlu kita bilang dulu gurunya, memberikan solusi yang terbaik untuk guru yang tadi. Mungkin saat itu dia belum ada solusi, makanya kita sebagai seorang pemimpin kalau bisa memberikan solusi yang terbaik untuk guru hingga tidak meninggalkan tugasnya, juga tidak meninggalkan tugasnya sebagai orang tua. Baik, artinya kita lakukan observasi terlebih dahulu, dia tidak lantas langsung membuat keputusan. Oke, baik. Nah, ketika Ibu mengambil sebuah keputusan setelah melakukan observasi tentunya, ada pihak-pihak lain yang terlibat ketika Ibu mengambil keputusan tersebut? Pasti, karena kan kita ini dalam sekolah itu pemangkunya banyak tuh. Ada di situ wakil kurikulum juga, wakil kesiswaan, BK, dan juga ada yayasan di situ. Dari itu mungkin awal memang kita dulu yang memanggil, nanti setelah mungkin tidak masih mengulangi kesalahan-kesalahan itu ya kita perlu pembinaan secara khusus. Apalagi itu kan kita bertanggung jawab kepada yayasan. Kalau swasta ini ke yayasan, kalau negeri kan langsung ke dinas. Artinya diputuskan bukan hanya Ibu sendiri, Bu, ya, ada beberapa unsur-unsur pejabat di sekolah lainnya yang ikut memberikan subvensi dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, kemudian Ibu yang terakhir, apakah terdapat hambatan dalam penerapan keputusan tersebut? Kalau sejauh ini tidak ya, karena kita kan di setiap sekolah itu pasti ada peraturan yang dibuat, baik itu dalam sekolah sendiri, aturan sekolah sendiri, ataupun dalam ketika kita perjanjian dengan yayasan. Pertama sekali untuk mengajar itu kan biasanya ada kontrak atau perjanjian dengan yayasan. Nah, dari situlah
Itu yang kita terapkan di sekolah dan saya rasa sampai sekarang tidak ada masalah. Artinya sejauh ini keputusan yang sudah diberikan itu tidak memiliki hambatan yang berarti ya. Baiklah, terima kasih Ibu Desi atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi saya mohon diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.